Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Bank Niaga ya. Ini ada berita di CNBC ya. Kode keras CIMB Niaga tetap bagikan dividen jumbo ya. Nah, ini pembagian dividen BNGA tahun 2022 itu 60% laba bersih. Jadi kemungkinan di 2023 ini ya, nanti akan dibagikan di tahun 2024 ini juga sekitar 60% ya. Nah, ini kalau kita hitung kita lihat IPS-nya ya, Bank Niaga. Bank Niaga ini kalau kita hitung IPS-nya coba ini. Ini kan 260 kali kalau disamain dengan ini 57% ya, 57%, 148. 148 dibagi harga saham sekarang 8,6%. Ini mantap banget ini teman-teman. Biasanya dibagi di bulan April ya, sekarang sudah November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 5 bulan kita dapat 8% ya tadi ya. Nah, ini kalau kita lihat ini teman-teman, Bank Niaga ini salah satu bank yang masih cukup murah ya teman-teman. Ini PBV-nya aja masih 0,9, PER-nya 3. Terus turnover-nya itu transaksinya tiap harian itu berapa coba? 3 miliar ya, kecil ya. Transaksinya masih kecil ya. Kalau kita lihat seminggu ini masih turun, 1 bulan ya hampir sama ya. Tapi kalau dari harga tertinggi ini sudah turun, terendahnya di 16,95 ya. Jadi ini baru naik berapa persen ini? 17,10 dikurangi 16,95. Baru naik kecil banget nih ya, 0,8% ya. Ini kalau teman-teman mau masuk ini masih bisa nih Bang Niaga. 3 bulan ini harga terendahnya di 16,30 ya. 6 bulan, wah 6 bulan mantep ini Bang Niaga. 6 bulan ini berapa ini? 17,10 dikurangi 14,10, 300. 6 bulan sudah 21%. 1 tahun, wah ini 60%-an mungkin ya ini ya. 52% 1 tahun. 3 tahun, wih 3 tahun besar juga ini. Dibagi, dikurangi 705, dibagi 705. 142% tumbuhnya. Jadi Bank Niaga ini memang sedang growing ya teman-teman. Ini bagus banget ini. Dan harganya masih murah ya. Karena kalau kita lihat IPS-nya juga dia tumbuh terus nih ya. Coba kita lihat IPS-nya tuh dari tahun 2020 ini 80, kemudian 163, 201, sekarang 260. Dividennya juga rutin bagikan di 2017, 18, 19, 20, 21, 22 nih dividennya naik terus nih pembagiannya. Net profitnya 4,9 triliun nih ya, masih kecil ya dibandingkan perbankan yang lain ya. Ya BRI itu sudah 40 triliun. Jadi masih 1/10-nya ya.
Terus ini dividennya juga mantap 6,7%. Jadi kemungkinan kalau DPR-nya untuk tahun 2023 ini 57% saja, ini dividennya sudah menyentuh 8%. Ini worth it ini untuk BNKA ini teman-teman. Ini wonderful company ini. Corp actionnya, dividen, stock split belum ada. Jumlah lembar sahamnya berapa, coba cek. 25 miliar ya, masih kecil. Jadi kita bandingkan coba sama BCA ya, coba. BCA jumlah lembar sahamnya udah 123 miliar BRI, 151 miliar. Tapi IPS-nya juga tinggi nih BRI ya, 387 ya. BNKA tadi 260. BCA berapa? Ya lebih tinggi ya, BCA masih lebih tinggi ya, karena ini labanya juga tinggi teman, 36 triliun. Nanti BNKA baru cukup besar ya ini ya, karena BCA ini kan juga ini wonderful company ya ini ya, 5 tahun naik terus ini, coba kita lihat. Jadi kalau teman-teman pegang saham BCA ini dari sejak IPO ini sudah berapa kali lipat naiknya, kalau dihitung dengan stock split sudah 40 kali lipat kalau nggak salah. Dan ini masih tumbuh terus ini ya, BCA, BRI, Mandiri, BNI, ini 4 bank yang sangat direkomendasikan, yang jangan dilepas ya, bisa di hold. Jadi setiap harganya turun itu kita beli lagi ya. Kalau secara teknikal ya bagaimana, coba cek di sini teknikal. Nah, saham-saham BNKA seperti BNKA ini sangat cocok untuk investasi jangka panjang ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa alokasikan dananya, setiap harga sahamnya turun itu beli, nambah lot, nambah lot, nambah lot gitu ya. Karena memang dividennya juga rutin dibagikan, jadi ini sangat prospek ya sahamnya. Jadi kalau kita lihat secara teknikal, ini cuman untuk melihat apakah sudah saatnya masuk. Iya, ini secara Bollinger ini sudah bisa nih teman-teman mulai masuk. Ini harusnya masuk di sekitar ini ya, 1600-an. Tapi sekarang sudah naik. Ini kemungkinan ini mantul ya, dengan isu pembagian dividen ini kemungkinan mantul bisa sampai 1800 sebelum nanti koreksi lagi ya. Karena dividennya kan masih cukup lama. Kalau kita lihat, bentar. Oh ini hariannya ya. Ini kalau turun dia ke 1700 teman-teman, tapi udah terbatas ini penurunannya. Cuman 10 poin ya, nggak terasa. Kalau kita lihat historisnya tahun lalu, coba ini April 2023 ini ya, pembagian dividen ini dia menjelang dividen itu dia naik dari 1300 ke 1335. Naiknya juga nggak terlalu besar ya. Tapi kalau dari bulan apa ini, Maret naik, mulai naik tinggi ini di bulan apa ini, coba cek. Januari ya, Januari naik. Desember ini masih ada potensi turun ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bersabar bisa nunggu nih nanti sekitar bulan-bulan Desember ya. Ini November, mana November? Nah, November itu ini ya, bisa ada kenaikan. Ini kalau nggak salah ini isu ini 8 November ya, 2022. Kemudian naik lagi ini 1 Desember.
Desember, setelah itu longsor. Nah, ini longsor sampai terendah di Januari. Kalau lihat historisnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau mau masuk ke harga yang lebih bagus nih teman-teman bisa tunggu di bulan Januari ya. Kalau MACD ini, oh MACD masih turun ya. Ini juga masih turun. Stokastik masih turun juga ya. Kita lihat secara ini ya, MA-nya berapa. Oh ya, masih sell. Dia tembus MA 5, masih sell. Targetnya di MA 50 ini 1695 ya. Kalau 1695 1698 sampai 1685. Tapi RSI stokastik ini di sini udah strong buy teman-teman. Jadi rekomendasinya ini teman-teman bisa tunggu dulu di sekitar 1700 atau nanti kalau 1700 tembus ditunggu di 1600-an ya. Kalau kita lihat daily-nya ini sudah penguatan. Ya, ada potensi dibawa turun di sekitar 1600-an ya, 1640, 1650 ya. Tapi secara jangka panjang ini Bank Niaga ini sangat bagus ya. Apalagi kalau teman-teman pakai dividen investing ya. Jadi begitu sahamnya turun beli lagi, sahamnya turun beli lagi. Nanti dividen berikutnya berarti kita memperoleh jumlah yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini hari Sabtu ya, tanggal 25 November ya. Tetap pakai akal yang sehat ya dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham gorengan maupun saham-saham yang tidak jelas ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.